Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdu, perwakilan dari kelompok tugas K3, tugas ketiga. Kita di sini akan mempresentasikan sebuah berita dan juga sebuah video yang menggambarkan sebuah kecelakaan kerja di tempat kerja. Sebelumnya, perkenalkan, silakan teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Rahim, NPM 20105011064. Terus Mas Jul. Oke, perkenalkan nama saya Zulfikarto Asaputra dengan NPM 2010-501-075. Oke. Sebelumnya, saya akan membacakan sebuah beritanya lebih dahulu. Berita tentang seorang pekerja bangunan tewas kesetrum. Kronologinya, 2 orang pekerja bangunan tewas kesetrum saat sedang mengerjakan pekerjaan instalasi listrik di bangunan lantai 2. Lokasi kejadian di Jalan Bahrun, Purwokerto Timur pada hari Kamis 17 Maret. Hal tersebut dikarenakan kelalaian dari pekerja yang tidak mengetahui letak kabel listrik. Letak kabel listrik PLN yang tidak strategis, posisi kawat rendah sehingga kepala korban langsung mengenai kawat listrik tersebut. Pasal-pasal yang dilanggar adalah terjadinya kecelakaan ini disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu pelanggaran pasal 1, pelanggaran pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. 2. Pelanggaran pada pasal 3 ayat 1R yang berbunyi menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. 3. Pelanggaran pada pasal 3 ayat 1F yang berbunyi memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja. Pertama adalah mencari penyebab dasar dan penyebab langsungnya. Untuk penyebab dasarnya, karena adanya pelanggaran terhadap salah satu aturan K3 UU nomor 1 tahun 1907. Kemudian, untuk penyebab langsungnya adalah karena korban tidak mengetahui di mana letak kabel listrik PLN, yang mana letak kabel listrik tersebut tidak strategis, posisi kawat rendah, sehingga kepala korban langsung mengenai kabel listrik tersebut dan menjadikan korban meninggal dunia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Khairul Rahim. Mungkin insiden dari berita tersebut dibuka karena korban lalai bahwa terdapat kabel listrik PLN yang ada di dekatnya, sehingga korban langsung terkena kawat listrik tersebut. Ini merupakan kelalaian korban karena tidak dipungkiri bahwa mandor bangunan tersebut telah mengingatkan setiap sebelum pekerjaan dimulai. Lalu selanjutnya untuk kerugian dari kejadian tersebut, salah satunya ialah kerugian biaya pengobatan, kerugian waktu, pasti juga kan itu semua kegiatan pekerjaan diberhentikan, sehingga untuk waktu pengerjaan yang kurang dari target sebelumnya, sehingga ada keterlambatan pekerjaan. Terus untuk selanjutnya, silakan Mas Zulfikar. Oke, selanjutnya untuk pemecahan masalah dari kasus tersebut. Yang pertama, agar tersebut tidak terulang kembali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, memberi alat-alat pelindung diri pada para pekerja. Terus yang kedua, memberikan dan mewajibkan para pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri. Yang ketiga, memberikan pelatihan K3 pada para pekerja. Dan yang terakhir, memberikan tanda peringatan bahaya di sekitar kabel tersebut.
Untuk selanjutnya, kita akan mempresentasikan sebuah video kecelakaan kerja. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mas Yul Fikar. Silakan. Dari video tadi, penyebab dasarnya ialah tidak adanya pemberitahuan K3 dan kurangnya safety pada operator. Terus untuk penyebab langsungnya dikarenakan operator tidak fokus saat bekerja. Mungkin cukup itu aja untuk penyebab dasar dan penyebab langsungnya. Baik. Untuk insiden video tersebut adalah sebuah video memutarkan sebuah kejadian seorang pekerja operator injek plastik yang mengalami kecelakaan kerja berupa kegenjat mesin saat sedang melakukan pekerjaannya. Untuk kerugian yang disebabkan karena kejadian tersebut adalah sebagai berikut. Untuk kerugian langsung yaitu korban meninggal dunia, dan kerugian tak langsungnya adalah 1. Perusahaan akan mendapatkan denda karena melanggar aturan undang-undang yang membuat pekerja tersebut tewas. 2. Mesin tersebut kemungkinan akan diganti dengan mesin baru yang sudah terbukti lolos saat diuji keamanannya oleh ahli K3. 3. Tunjangan korban meninggal yang akan diberikan perusahaan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. 4. Hilangnya waktu kerja yang akan menghambat produksi barang sehingga mengurangi jumlah produksi dan mutu produksi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Khairul Rohim. Ya, untuk selanjutnya yaitu gagasan pemecahan masalah. Dan dari video tersebut mungkin dikarenakan dalam kecelakaan kerja tersebut terdapat berbagai pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang. Salah satunya pada pasal 3 yang berbunyi memberi alat perlindungan diri pada para pekerja dan UU nomor 13 tahun 2013 pasal 86 ayat 1A yang berbunyi setiap pekerja atau buruh memiliki hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dan pasal 87 ayat 1 yang berbunyi setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen kesehatan. Maka saran untuk perusahaan tersebut ialah memberi alat perlindungan diri kepada para pekerja dan lebih menerapkan pelatihan K3 kepada para pekerja sehingga para pekerja mengetahui masalah-masalah yang ada pada pekerjaannya masing-masing. Mungkin sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangan atau kelebihannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.